Saya Kartika Duyanggraini dari calon guru penggerak angkatan 10 dari kota Jakarta Utara. Saya mengajar di SDN Cilincing 01 Pagi. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan tugas calon guru penggerak di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan untuk kepala sekolah. Berikut wawancara saya dengan Ibu Yurohim selaku kepala sekolah SDN Cilincing 01 Pagi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya izin Ibu ingin melakukan wawancara kepada Ibu terkait dengan tugas calon guru penggerak tentang bagaimana seorang kepala sekolah untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus yang sebelumnya terjadi di sekolahan yang Ibu pimpin. Mohon waktunya ya Ibu. Baik, Adika. Nah, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik ya, Bu Tika, untuk pertanyaannya ini bagaimana Anda mengidentifikasikan ya kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral yang memang untuk dalam mengidentifikasikan masalah ini kita kan ada dua ini ya, yaitu tadi rujukan moral dan dilema etika. Nah, kalau rujukan moral ini yang saya pahami itu adalah bahwa di sini adalah benar lawan salah gitu ya. Nah, kemudian di dalam situasi ini tentunya saya seorang pimpinan itu dihadapkan dalam situasi yang benar dan salah, nah dalam mengambil keputusan. Sedangkan di dalam dilema etika, nah di sini benar lawan benar ya. Nah, jadi di situ ada kebenaran lawan benar, jadi memang ada sebuah dilema sebenarnya di situ. Nah, di sini saya dihadapkan situasi yang bertentangan, namun saya tetap mengambil sebuah keputusan yang memang sama-sama benar, tetapi di situ ada dalam mengambil keputusan ada beberapa pertimbangan yang memang harus saya ambil keputusan. Lalu selanjutnya Ibu dalam mengambil keputusan tersebut, bagaimana Ibu menjalankan di sekolahan yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan untuk mengambil keputusan tersebut, Ibu? Saya dalam mengambil keputusan ya di dalam dua kasus tersebut. Nah, di situ tentunya saya akan langkah yang akan saya ambil yang pertama adalah mengidentifikasikan dulu masalahnya tersebut. Nah, kemudian saya lihat nih, ini apakah rujukan moral ataukah dilema etika. Nah, nanti setelah itu baru saya harus memperhatikan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah ini ya, pengujian keputusan. Nah, di mana paradigma tersebut yaitu kan individu melawan kelompok gitu ya. Nah, kemudian di sini ada juga rasa keadilan dan lawan dengan kasihan. Nah, kemudian prinsip yang ketiga ya, yaitu ada kebenaran tentunya berlawanan dengan kesetiaan. Nah, selanjutnya yang keempat paradigmanya yaitu harus memberikan jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, kemudian di dalam prinsipnya kita harus berpikir itu berbasis dengan kepedulian ya, kepedulian. Kemudian kita juga harus melihat dari segi peraturannya juga. Kemudian kita juga harus melihat dari hasil akhirnya nanti bagaimana. Iya, baik Ibu. Dari apa yang tadi sudah Ibu utarakan ya Bu ya, jadi dalam mengambil keputusan itu Ibu memperhatikan 4 paradigma dalam
pengambilan keputusan. Lalu untuk kalau sudah menentukan paradigma apa yang cocok untuk kasus yang ada di sekolah kita, kita lakukan 3 prinsip ya Bu ya, yang dari 4 paradigma ke 3 prinsip. Lalu pengujian keputusan apakah itu layak untuk diputuskan bersama atau tidak ya Bu ya. Begitu saya lakukan. Baik Ibu, lalu tahap-tahapan atau langkah-langkah seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam menghadapi kasus-kasus seperti dilema etika? Langkah-langkah tentunya yang saya ambil tadi ya, kita identifikasikan dulu permasalahan, kita harus mengetahui mengenai nilai-nilai apa yang bertentangan. Kemudian saya selain dalam menentukan itu pasti saya melibatkan beberapa guru ya di dalamnya. Jadi tidak saya harus mengambil keputusan saya, biarpun itu adalah saya seorang pimpinan, tetapi tetap saya akan meminta atau melibatkan guru dalam misalkan mengumpulkan faktanya. Kemudian saya melakukan pengujian nih, benar atau salah, kemudian gitu ya. Seperti tadi kita melaksanakan 3 prinsip tadi. Jadi setelah itu kemudian saya baru mengambil keputusan. Jadi tidak karena saya seorang pimpinan, pendapat saya yang paling benar, tidak seperti itu. Jadi saya harus melibatkan beberapa guru, ya, dewan guru terutama ya, untuk mengambil sebuah keputusan. Baik Ibu, jadi dalam mengambil keputusan Ibu di sini berkolaborasi ya Bu ya, melibatkan guru-guru untuk melibatkan musyawarah di diskusi. Apa sih keputusan apa yang tepat untuk diambil dari kasus yang dialami oleh sekolah ya Bu ya? Karena kita namanya satu keluarga, pasti kan setiap guru itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah itu kan mungkin salah satu masukan ya, karena tidak semua yang diambil kepala sekolah itu benar, pasti membutuhkan masukan-masukan dari warga sekolah, terutama guru-guru. Baik Ibu, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Yang saya ambil itu di sini adalah saya tetap melaksanakan 3 prinsip tadi ya. Kita harus berbasis hasil akhirnya, kemudian kita juga harus tentang kepeduliannya, kemudian juga kita melihat aturan-aturan yang ada, itu yang saya ambil. Nah, selain itu tadi kita diskusi dengan dewan guru di sekolah, sehingga saya menyelesaikan itu ya tadi dengan menggunakan langkah-langkah tadi, dan juga kolaborasi masukan dari guru-guru semata-mata istilahnya untuk kepentingan bersama, karena itu terjadinya kan di lingkup sekolah ya. Jadi harus saya lakukan bersama dengan warga sekolah. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangan Ibu itu apa ya Bu? Iya, tentunya pasti ada ya tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang saya inginkan ya, yang saya hadapi. Nah di sini biasanya kalau ini adalah dalam dilema etika, di situ yang merupakan tantangan bagi saya, karena di situ agak sulit karena menyangkut benar dengan lawan benar ya. Jadi saya tetap berpegang teguh dengan aturan yang berlaku, karena kita sebagai ASN itu tentunya kan ada aturan-aturan yang memang harus kita jalani, harus kita ikuti. Jadi kita sebagai ASN ya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Nah tentunya kita juga harus melihat kepedulian kita terhadap misalkan orang yang memang mempunyai masalah gitu ya, harus kita perhatikan. Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan dari prinsip-prinsip.
Baik Ibu, cukup bertantangan juga ya Bu ya dari kasus dilema etika yang benar melawan benar. Iya betul, itu memang sungguh gimana ya, namanya dilema ya. Iya. Ini saya harus mengambil keputusan ini di antara kasihan, antara peraturan, antara nanti jangka panjangnya bagaimana, itu harus saya ambil. Lalu apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika yang dihadapi di sekolahan Ibu? Kalau untuk jadwal sepertinya kita nggak terpaku dengan jadwal ya Bu ya. Kita melihat dari masalahnya tersebut. Kalau misalkan masalahnya tersebut harus segera ditangani, makanya saya nggak mau berlarut-larut. Jadi harus segera diselesaikan. Jadi biar cepat selesai. Nanti untuk selanjutnya kan jadi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Jadi kalau memang sebuah masalah itu memang kan harusnya cepat diselesaikan ya, jangan sampai berlarut-larut. Jadi kayaknya sepertinya nggak ada waktu yang khusus ya yang harus ini gitu ya, kan nggak mungkin ini masalah nanti bulan depan baru saya selesaikan seperti itu kan enggak. Jadi kita tidak terlalu dengan fokus kepada tata cara gitu, enggak, mana yang cepat diselesaikan. Misalnya kalau emang itu berat atau bagaimana ya berusaha agar secepatnya terselesaikan agar tidak berlarut-larut. Jadi ini tergantung kategori kasusnya ya Bu ya, yang dialami sekolah Ibu ya Bu. Baik itu kalau kasus berat ya butuh beberapa hari ya Ibu ya, tergantung urgennya juga kasus yang dialami ya Bu ya. Memang kan ada kasus-kasus yang memang harus kita melibatkan pihak kepentingan yang lain ya, istilahnya kita kan punya ini ya, saya punya atasan, tentunya saya harus berkoordinasi. Kalau memang itu masalahnya sungguh ini ya berat gitu ya, tapi kalau masih sewajar-wajarnya masih bisa ditangani di sekolah ya kita laksanakan di sekolah, selesaikan di sekolah dengan secepatnya. Lalu kemudian Ibu adakah seseorang atau faktor yang selama ini membantu Ibu atau mempermudah Ibu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika untuk mengambil keputusan? Ya, untuk seseorang atau faktor-faktor itu tentunya karena kita berada di lingkungan sekolah, tentunya yang berada di lingkungan sekolah tersebut terutama ya, untuk di lingkungan sekolah tersebut misalkan guru atau misalkan wakil kepala sekolah atau misalkan guru agama nih yang mungkin bisa memberikan ini ya pencerahan dalam bidang keagamaan kayak gitu kan. Dan selain itu juga selain lingkungan sekolah, karena saya itu mempunyai atasan gitu ya, kita harus ini kan juga karena atasan kita juga harus tahu misalnya kalau memang masalah itu memang benar-benar ini ya memerlukan pemikiran yang saya sendiri aja tidak bisa, guru-guru tidak bisa, tentunya saya pihak-pihak terkait ya di atas saya, atasan saya seperti itu. Jadi memang melihat masalahnya kalau memang ditangani di sekolah ya dengan dewan guru yang bisa membantu saya, dengan wakil kepala sekolah atau guru-guru yang lain lah gitu. Dan kalau memang tidak bisa diselesaikan berarti saya harus meminta saran masukan dari atasan saya. Baik Ibu, dan pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Dari tadi semua jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan ke Ibu, apakah ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dari dilema etika, kasus dilema etika Ibu? Kalau menurut Ibu ya, dari pembicaraan ini tadi, dari pertanyaan-pertanyaan ketika saya sebenarnya bisa mengambil yang saya ini adalah tentang nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan, kemudian prinsip dalam mengambil keputusan, kemudian paradigmanya tadi ya, paradigma berpikir, kemudian langkah-langkah apa sih yang harus saya ambil dalam sebuah keputusan. Nah di situ sebuah keputusan yang memang harus
bisa dipertanggungjawabkan untuk semuanya. Itu yang bisa saya petik ya dari pembelajaran dari kita dari diskusi ini. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas waktu yang sudah Ibu luangkan kepada saya untuk memenuhi tugas dari program pendidikan guru penggerak. Saya berharap dari apa yang saya lakukan bersama Ibu yaitu wawancara terkait bagaimana seorang pimpinan mengambil keputusan dari kasus-kasus yang dialami di sekolah menjadi pengalaman dan inspirasi, dan terutama saya bisa belajar di kemudian hari jika nanti saya menjadi kepala sekolah ya Ibu. Amin. Semoga ya Bu Tika ya. Bu Tika kan udah CGP angkatan 10 ya. Insya Allah mudah-mudahan Ibu akan lancar semuanya. Karena memang kan harus ada penerus dari kepala sekolah. Nanti Ibu pensiun kan bisa digantiin oleh Bu Tika atau untuk teman-teman yang lain. Gitu ya. Selamat, mudah-mudahan lancar semuanya dan lulus di calon guru penggerak angkatan 10. Amin ya rabbal alamin. Guru calon guru penggerak angkatan 10 tidak pernah Pantang. Iya. Terima kasih ya Ibu ya atas waktu dan kesempatannya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut percakapan wawancara dengan Kepala SDN Cilincing 09 tentang penugasan saya dari program pendidikan guru penggerak, yaitu modul 3.1, bagaimana seorang pemimpin yaitu kepala sekolah mengambil keputusan ketika di tempatnya bekerja mengalami kasus-kasus yang dialaminya. Assalamualaikum Bapak. Bapak yang saya tahu selama sudah hampir 2 tahun menjabat kepala sekolah pasti pernah mengalami kasus-kasus yang dialaminya ya Pak. Terkait tugas saya dari pendidikan guru penggerak ini, saya akan izin bertanya kepada Bapak terkait hal-hal bagaimana Bapak sebagai seorang kepala sekolah menangani kasus-kasus yang dialaminya ya Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau rujukan moral? Dan setahu saya selama ini untuk melakukan identifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan Bapak dan Ibu guru kami, untuk mengambil pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang harus dihadapi agar pihak yang terkait tidak merasa dirugikan. Jadi unsurnya apa dan bagaimana dilema dari seorang guru kami yang terjadi pada saat itu. Ya, baik Pak. Berikutnya, selama ini Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengambil suatu keputusan di sekolahan yang Bapak pimpin itu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan mengambil dan mengutamakan nilai-nilai yang mengandung kebajikan agar tidak banyak pihak yang merasa dirugikan dalam mengambil keputusan. Kami akan berdiskusi dengan Dewan Guru sebagai warga sekolah. Ketika ada dua kepentingan yang sama-sama atau mengandung kebajikan, maka kami akan melihat seberapa besar manfaat untuk sekolah dan dalam setiap kasus itu. Jadi Bapak untuk mengambil keputusan tersebut melibatkan Dewan Guru ya Bapak ya sebelumnya. Ya. Jadi harus tidak hanya sebelah pihak, tidak hanya Bapak saja yang mengambil keputusan, tapi Dewan Guru itu dilibatkan secara keseluruhan supaya kita bisa mengambil hasil terbaik ya Pak ya.
Lalu langkah-langkah apa, prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika akan mengambil keputusan dalam kasus yang Bapak hadapi di sekolah? Kalau langkah-langkah, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan, terus mengadakan diskusi dengan wakil kepala sekolah, terus menentukan pihak mana yang bisa terlibat langsung dalam kasus, melaksanakan tindakan penyelesaian masalah, terus memonitoring pencapaian hasil tindakan itu. Jadi setiap kali ada permasalahan harus diidentifikasi dulu, perlu diurut dari yang mana yang harus berbuat dan sampai akhirnya menentukan keputusan. Ya, baik Pak. Berikutnya Bapak, hal-hal apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah ini? Dalam mengambil keputusan dilema, kita harus melakukan komunikasi. Yang efektif itu komunikasi dengan orang yang terkait agar tidak bersimpangan dalam mengambil keputusan. Komunikasi melalui berdiskusi dengan pihak-pihak dan membahas permasalahan dari hati ke hati agar memudahkan orang tersebut bisa terselesaikan masalahnya. Oke, baik. Jadi di sini menurut Bapak langkah-langkah yang efektif itu melalui komunikasi ya Bapak ya. Jadi jika kita bisa membangun komunikasi sesama rekan kerja, setidaknya kita bisa nanti mengambil keputusan jika ada kasus-kasus yang kita hadapi ya Bapak. Jadi komunikasi yang paling komunikasi. Oke, baik Bapak. Berikutnya hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya tantangan yang sangat rumit sekali karena merupakan suatu kepercayaan yang akan disampaikan kepada orang itu. Apakah keputusan dari seorang pemimpin bisa diterima dalam mengambil keputusan dilema terhadap orang itu? Jadi keputusan itulah yang bisa berlanjut sampai di kemudian hari dan diterima oleh orang itu. Nah, dari tantangan tersebut, apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ketika etika dilema itu? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat bekerja ini di sekolah atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya seperti apa Bapak jika ada jadwal yang Bapak buat untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Kalau jadwal, kalau di sekolah, kalau jadwal tertentu kayaknya tidak ada untuk menjadwal. Tapi kalau ada dilema memang dari orang tersebut, kita langsung apakah itu dilema itu urgent atau tidak. Kalau memang itu urgent harus segera diselesaikan. Tapi kalau memang itu tidak, mungkin 1-2 hari kita cari permasalahan itu baru bisa terselesaikan. Jadi tergantung kasusnya itu kategorinya urgent atau tidak ya Pak ya. Kalau misalkan urgent sekali ya hari ini juga harus segera diselesaikan, dan jika misalkan tidak urgent sekali bisa 1-2 hari berapa langkah ambil seperti itu. Jadi, lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau apa itu tadi pertanyaannya boleh diulang? Oh iya, baik Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mendukung Bapak untuk mempermudah, membantu dalam mengambil keputusan jika Bapak sedang dihadapi pada kasus dilema etika? Nah, tentu setiap organisasi pasti ada yang membantu. Dari organisasi terkecil sampai organisasi terbesar itu ada yang membantu. Di sekolah ada pembantunya, yaitu wakil kepala sekolah, guru dan pendik serta komite sekolah. Jadi dalam mengambil keputusan kita pun harus berembuk dengan warga sekolah. Gitu. Ya, baik. Jadi warga
sekolah juga memiliki peranan penting ya Bapak ya untuk ikut andil dalam mengambil keputusan jika di suatu sekolah itu memiliki kasus khususnya dilema etika. Oke Bapak, yang pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang harus dipetik, pertama kita harus punya kesabaran tersendiri, karena setiap orang dilemanya pasti berbeda, satu dengan yang lainnya pasti berbeda, maka punya kesabaran tersendiri. Terus disposisi penyampaian kepada orang itu pun harus benar-benar dipercaya agar mereka merasa yakin bahwa informasi yang masuk ke orang tersebut bisa berlanjut sampai seterusnya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya untuk memenuhi tugas saya dari program pendidikan guru penggerak. Semoga apa yang Bapak sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran itu mendapat inspirasi ke saya dan sebagai pengalaman saya untuk kemudian hari jika saya menjadi kepala sekolah ya Bapak. Amin. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah wawancara antara kepala sekolah, yaitu saya sudah melaksanakan wawancara dengan 2 kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah di tempat saya mengajar, yaitu di SDN Selicing 01 Pagi, dan wawancara dengan kepala sekolah di sekolah yang kedua, yaitu dengan Bapak Haji Marjuki di SDN Cilincing 09. Saya berharap dengan adanya tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 ini akan menjadi pengalaman bagi saya untuk di kemudian hari jika menjadi pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah. Sekian dan terima kasih.